Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang wadiah. Wadiah dalam istilah keuangan Islam yang merujuk pada perjanjian penitipan. Dalam wadiah, satu pihak penitip mempercayakan aset seperti uang, emas, atau barang berharga lainnya kepada pihak lain untuk disimpan dengan aman. Ada beberapa ciri utama wadiah. Yang pertama, tidak ada transfer kepemilikan. Penitipan tidak memperoleh kepemilikan atas aset tersebut. Mereka hanya menyimpan dengan aman. Dan tidak ada pembagian keuntungan. Penitipan tidak menerima keuntungan atau bunga dari aset tersebut. Dan yang ketiga itu ada pengembalian aset. Penitipan berkewajiban mengembalikan aset asli kepada penitip atas permintaan. Wadiah ialah praktek umum dalam keuangan Islam, digunakan dalam berbagai produk dan layanan keuangan seperti yang pertama, perbankan Islam. Bank menawarkan rekening wadiah di mana pelanggan dapat menitip dana untuk disimpan dengan aman. Dan yang kedua itu ada asuransi Islam takaful. Wadiah digunakan dalam takaful untuk menyimpan premi sebelum digunakan untuk klaim. Dasar hukum wadiah dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 283, ayat ini membahas tentang amanah, titipan, dan kewajiban untuk menunaikan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ada artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dalam hadis terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang hukum wadiah. Yang pertama itu ada hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menerima titipan wadiah dari saudaranya, maka hendaklah ia menjaga sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga amanah dan tanggung jawab dan merawat harta yang dititipkan. Penitip harus menjaga harta titipan dengan sebaik-baiknya, seperti menjaga hartanya sendiri. Ada juga hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menerima titipan wadiah dari saudaranya, maka hendaklah ia menjaganya, dan janganlah ia mengkhianatinya. Hadis ini menegaskan bahwa penerima titipan tidak boleh mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Mereka wajib menjaga harta titipan dengan penuh kejujuran dan amanah. Ada juga dari hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menerima titipan dari saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya kepadanya. Hadis ini menekankan kewajiban penerima titipan untuk mengembalikan harta titipan kepada pemiliknya. Pengembalian harus dilakukan sesuai dengan kondisi awal dan tanpa ada pengurangan atau kerusakan. Selanjutnya, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wadiah umumnya tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Fatwa DSN MUI nomor 02/DSN MUI-V-2000 tentang tabungan. Misalnya membahas tentang tabungan wadiah dalam konteks perbankan Islam. Fatwa ini menegaskan bahwa tabungan wadiah merupakan titipan murni dari pihak penitip kepada pihak penyimpan. Artinya, bank hanya berperan sebagai penitip dana, bukan sebagai pemilik dana. Bank tidak berhak memperoleh keuntungan dari dana yang dititipkan dan wajib mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya sesuai dengan permintaan. Meskipun tidak secara eksplisit membahas semua aspek wadiah, fatwa ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan wadiah dalam produk dan pelayanan keuangan Islam. Fatwa DSN MUI nomor 36/DSN MUI-X-2002 tentang pembiayaan murabahah juga membahas tentang wadiah dalam konteks pembiayaan, di mana bank dapat menggunakan dana titipan untuk membiayai transaksi murabahah.
Fatwa MUI memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah, hakim agama, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rukun wadiah. Rukun wadiah adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dan terpenuhi agar akad wadiah sah dan mengikat secara hukum. Dalam Islam terdapat 4 rukun wadiah. Yang pertama ada al-wadi, penitip. Pihak yang menitipkan harta bendanya kepada pihak lain. Penitip harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad seperti sudah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua itu ada al-wadi alaihi, penerima titipan. Pihak yang menerima titipan harta benda dari penitip, penerima titipan juga harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad. Dan yang ketiga itu ada al-maudu alaihi, harta yang dititipkan, harta benda yang dititipkan, harta itu harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan kondisinya. Dan yang keempat itu ada siwat, ijab dan qabul, persetujuan antara penitip dan penerima titipan untuk melakukan akad wadiah. Ijab adalah pernyataan dari penitip yang menyatakan keinginan untuk menitipkan harta, sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima titipan yang menyatakan penerimaan atas titipan tersebut. Keempat rukun ini harus dipenuhi agar akad wadiah sah dan mengikat secara hukum. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad wadiah tidak sah dan tidak mengikat. Contohnya, jika tidak ada persetujuan siwat antara penitip dan penerima titipan, maka akad wadiah tidak sah. Atau jika harta yang dititipkan tidak jelas jenisnya, jumlahnya, dan kondisinya, maka akad wadiah tersebut juga tidak sah. Pentingnya untuk dipahami bahwa rukun wadiah ini merupakan dasar hukum dalam akad wadiah. Dengan memahami rukun wadiah, kita dapat memastikan bahwa akad wadiah yang kita lakukan sah dan mengikat secara hukum. Selanjutnya ada syarat wadiah. Syarat wadiah ialah pernyataan tambahan yang harus dipenuhi selain rukun wadiah agar akad tersebut sah dan terhindar dari cacat. Syarat-syarat ini umumnya terkait dengan kemampuan dan kapasitas para pihak yang terlibat dalam akad. Ada beberapa syarat wadiah yang umumnya dibahas. Yang pertama ada syarat penitip, al-wadi, baliu. Penitip harus sudah mencapai usia dewasa atau baliu. Artinya mereka sudah memiliki kemampuan untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Berakal sehat. Penitip harus memiliki akal sehat dan mampu memahami maksud dan tujuan akad wadiah. Mereka tidak boleh dalam keadaan mabuk, gila, atau mengalami gangguan mental yang menghalangi mereka untuk memahami akad. Dan yang ketiga itu ada dewasa. Penitip harus sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta bendanya sendiri. Mereka tidak boleh masih di bawah umur atau dalam keadaan yang menghalangi mereka untuk mengelola harta benda. Yang kedua itu ada syarat penerima titipan, al-wadiah alaihi. Yang pertama itu ada baliu. Penerima titipan juga harus sudah mencapai usia dewasa atau baliu, berakal sehat. Penerima titipan juga harus memiliki akal sehat dan mampu memahami maksud dan tujuan akad wadiah. Selanjutnya dewasa. Penerima titipan harus sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta benda yang dititipkan. Yang ketiga ada syarat yang harus dititipkan, al-maudu alaihi, harta yang halal. Harta yang dititipkan harus halal dan tidak berasal dari sumber yang haram, seperti alhasil judi, riba, atau pencurian. Dan juga jelas jenis dan jumlahnya. Harta yang dititipkan harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan kondisinya. Hal ini untuk menghindari sengketa atau ketidakjelasan di kemudian hari. Dan ada juga syarat lainnya, yaitu kejelasan masa titipan. Meskipun tidak selalu menjadi syarat mutlak, sebaiknya masa titipan ditentukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dan juga ada kejelasan cara pengembalian. Cara pengembalian harta titipan juga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Penting untuk dicatat bahwa syarat-syarat ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis wadiah yang dilakukan. Misalnya, dalam wadiah yad damanah, penitipan dengan jaminan, penerima titipan mungkin memiliki syarat tambahan, seperti memberikan jaminan atas harta yang dititipkan, dan juga memenuhi syarat-syarat wadiah akan memastikan bahwa akad tersebut sah dan terhindar dari cacat. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam akad. Selanjutnya, rusak dan hilangnya barang titipan. Barang rusak, barang yang dititipkan kepada seorang bisa mengalami kerusakan karena beberapa sebab, baik karena kelalaian si penerima titipan maupun karena keadaan di luar kendali penerima titipan, seperti bencana alam atau kecelakaan. Selanjutnya, barang hilang. Barang hilang berarti barang tersebut tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah dititipkan kepada penerima titipan. Kehilangan itu bisa disebabkan oleh kelalaian atau pencurian atau sebab-sebab lainnya. Selanjutnya, pembagian wadiah. Yang pertama, wadiah amanah. Wadiah amanah adalah titipan yang diterima dengan tujuan untuk menjaga dan menyimpan dengan aman. Penerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemiliknya, seperti menitipkan uang kepada teman untuk disimpan. Selanjutnya, wadiah yad damah adalah jenis titipan dalam hukum Islam yang memiliki ciri khas di mana penerima titipan diberi izin untuk menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan, seperti pinjaman uang. Misal, seorang menitipkan uang kepada orang lain dan orang yang menerima uang tersebut diberi izin untuk menggunakannya. Jika uang itu hilang atau rusak, penerima titipan tetap wajib mengganti uang tersebut meski tidak ada kelalaian dari pihaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Abdillah dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang giro wadiah. Giro wadiah adalah rekening tabungan di bank syariah yang menggunakan prinsip wadiah yad damanah, yaitu titipan. Dalam prinsip ini, nasabah menitipkan dana kepada bank yang akan dikelola sesuai syariah. Nasabah dapat menarik dana kapan saja menggunakan cek, biljet giro, atau pemindah bukuan. Giro wadiah memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat diperuntukkan bagi nasabah perorangan, badan usaha, atau pemerintah. Rekening koran dapat dikirim setiap bulan, memperoleh fasilitas auto debit, memperoleh fasilitas rekening tabungan atau join akun. Dalam giro wadiah, bank diperbolehkan menginvestasikan dana nasabah ke sektor produktif. Giro wadiah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan. Namun, bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip wadiah. Landasan hukum giro wadiah dalam perbankan syariah berpacu pada ketentuan hukum Quran dan ijma'. Ketentuan Al-Quran mengenai prinsip wadiah dapat kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, tabungan wadiah adalah tabungan yang dilakukan dengan akad wadiah, yaitu titipan uang atau barang kepada pihak lain untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhannya. Tabungan wadiah merupakan salah satu produk perbankan syariah. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang tabungan wadiah. Tabungan wadiah bersifat titipan sehingga tidak ada bagi hasil bulanan. Penarikan tabungan wadiah dapat dilakukan dengan menggunakan cek, biljet, giro, atau pemindahan bukuan. Tabungan wadiah dapat dibuka dengan perorangan atau badan hukum. Setoran tabungan wadiah dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Beberapa bank yang menyediakan tabungan wadiah antara lain Bank Dinar, Bank Sumut, dan Bank Danamon. Giro wadiah dan tabungan wadiah memiliki perbedaan dalam hal prinsip,
peran, bank, dan imbalan yang didapat nasabah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya untuk kesimpulan, wadiah merupakan akad dalam perbankan syariah yang mengacu pada penitipan barang atau uang. Ini adalah perjanjian antara penitip, muwaddi, dan penerima titipan, mustauda, di mana penitip mempercayakan harta miliknya kepada penerima titipan untuk dijaga dan diamankan. Wadiah memiliki peran penting dalam perbankan syariah, terutama dalam produk tabungan dan giro syariah. Konsep ini memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menekankan pada amanah dan kepercayaan antara pihak yang terlibat. Kami kira cukup penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan atau kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.